Berikut adalah pemaparan dari Mengupas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, tantangan dan rekomendasi. Kepada Bapak Dr. Khairul Huda, SHMHU dari Universitas Yudharta Pasuruan, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Pak PJ Bupati Pasuruan, Safi dan rekan kita, kemudian Kepala BS Pak Arif Joko, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Nurholis, kemudian dari Kadin Mas Eko, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebut saya persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Ya, ini sebenarnya narasumber yang sudah tidak diharapkan karena waktu sudah habis dan baru saja dipesan, nggak usah lama-lama Pak, semuanya sudah pesan ke saya untuk tidak terlalu lama-lama. Dan alhamdulillah tadi lihat materi yang dipaparkan oleh narasumber terdahulu dari BPS kemudian dari Dinas Tenaga Kerja, ternyata datanya ya sama gitu loh. Saya juga punya data ya juga ngambilnya dari BPS, jadi ya nggak usah saya ulang-ulang, tetapi saya ingin bercerita, mungkin nggak perlu ini juga nggak apa-apa sedikit, tapi sedikit aja nggak apa-apa, slide langsung yang terakhir aja Mbak. Nah ini saya nggak terlalu lama Pak, intinya ke ini juga sudah semua sudah. Nah ini tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh pertama oleh Pak Nurholis dari Dinas Pendidikan, dari Tenaga Kerja, kemudian juga Pak Eko dari Kadin. Karena kami di akademis ini memang kalau ngomong perusahaan kita pabriknya Pak, jadi dengan usernya kita yang memproduksi. Kebetulan saya sendiri ada di Universitas Yudharta Pasuruan, kurang lebih mahasiswa yang kita miliki sebanyak 4.000 mahasiswa, ada 16 jurusan baik S1 maupun S2. Dan alhamdulillah juga mungkin kamu Yudharta satu-satunya kampus yang di Pasuruan ini memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP, sehingga nanti seluruh alumni mahasiswa Yudharta ini punya 3 dokumen setelah dia lulus. Pertama yaitu ijazah, kedua SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, dan yang ketiga adalah sertifikat kompetensi dari BNSP. Kebetulan kami punya 25 skema, ada 60 kurang lebih asesor, dan kemarin saya juga perpanjang izin asesornya untuk 3 tahun ke depan. Ini juga sebenarnya dalam rangka untuk mempersiapkan bahwa seluruh alumni kami ini siap untuk masuk ke dunia kerja melalui sertifikat kompetensi yang kita sediakan. Apa yang tadi membuat saya menjadi tertarik? Misalnya tadi Pak Nurholis menyatakan bahwa banyak sekali sarjana-sarjana yang punya IPK tinggi tetapi sulit memperoleh pekerjaan. Kemudian Pak Eko juga tadi menyampaikan bahwa di teman-teman Kadin, di pengurus Kadin ada beberapa tenaga profesional yang siap untuk ngajar atau memberikan materi kepada sekolah-sekolah atau ke kampus misalnya. Saya pikir ini adalah sesuatu yang memang hari ini menjadi permasalahan. Kenapa Pak? Karena bisa dipastikan tidak menjadi jaminan bagi mahasiswa yang punya IPK atau bagi siswa yang punya nilai prestasi akademiknya tinggi atau bagus atau berbanding lurus
karir, profesi, pekerjaan khususnya setelah dia bekerja. Apa yang menjadi masalah? Nah ini yang perlu kita urai. Sebelum saya masuk ke sana mungkin kita bisa lihat Pak, kalau data-data tadi sebenarnya hampir sama. Cuma ingin saya tambahkan saja bahwa Pasuruan Kabupaten khususnya ini kurang lebih punya 7 perguruan tinggi, baik sekolah tinggi maupun universitas. Kemudian kita juga terkenal dengan kota santri, karena kita punya kurang lebih data yang saya peroleh itu 114 pondok pesantren salaf, 124 modern se-Kabupaten Pasuruan. Maka wajar kalau kita kenal dengan sebutan kota santri. Kemudian kalau posisi tadi beberapa tahun yang lalu Pak Bupati Irsad Yusuf juga sudah mendeklar bahwa posisi Pasuruan adalah segitiga emas. Segitiga emas ini artinya bahwa kita ini ada di persimpangan antara kawasan-kawasan yang cukup menjadi seksi untuk menjadi kelompok-kelompok investor masuk ke Pasuruan. Pak PJ Bupati Pak Nurholis sering mengatakan kepada saya bahwa Pasuruan ini kayanya luar biasa. Laut punya, gunung punya. Dari sektor agraris, peternakan, pertanian, dan perkebunan juga ada di Pasuruan. Industri apalagi, bir juga ada di Pasuruan. Di depan mata ini reserse sumber daya kita punya ini luar biasa banyak. Kita ini kalau mau Pasuruan ini posisinya seperti cawang. Cawang itu diapit oleh Gunung Arjuna, Semeru, dan Gunung Tengger. Sehingga kita ini kandungan airnya juga luar biasa melimpah. Di satu sisi kita melihat potensi anugerah dan Tuhan yang luar biasa dengan segala kekayaan yang diberikan kepada Pasuruan. Tapi di sisi lain, kenapa permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran juga masih cukup besar? Ini kan semacam kayak kontraproduktif. Satu sisi kita ini punya anugerah alam yang luar biasa, tapi sisi lain perekonomian masyarakat juga masih relatif tidak baik-baik saja. Bahkan tadi dikatakan Pasuruan ini masuk ring 1. Kalau lihat di UMKM kita nomor 4 kalau masalah. Betul Pak, namanya se-Jawa Timur. Dibanding daerah-daerah tetangga kita termasuk cukup besar. Nah, ini yang mungkin saya mengapresiasi dari BPS yang selama ini terkenal hanya gudangnya angka, tapi dengan adanya agenda-agenda seperti ini menjadikan angka itu berbicara. Nah, bagaimana angka ini berbicara? Ya melalui data-data ini kita bisa melihat, kita bisa mengukur. Dari angka-angka ini kita bisa melihat posisi kita hari ini di mana. Mungkin seperti itu nanti kita diskusinya. Saya bersepakat bahwa era industri 4.0 atau sesuatu 5.0 itu memang mau nggak mau ngakui atau tidak mengakui akan banyak pergeseran, ada banyak disrupsi dalam sektor tenaga kerja. Kita bisa melihat kurang lebih 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Ini sumbernya. Kemudian pekerjaan digantikan artificial intelligence. Sekarang ini orang-orang yang ahli di bidang IT sudah mulai mengembangkan yang namanya kecerdasan buatan. Tuh, ini istirahat dulu nih. Gimana? Ya, mohon izin mungkin kita break dulu ya untuk memandang adzan dulu.